Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita yang kita jalani setiap harinya, seringkali kita sibuk dengan urusan dunia hingga lupa bahwa semua yang kita miliki sifatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an berulang-ulang kali, khususnya dalam surah Ar-Rahman yang berbunyi fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini diulang berkali-kali, seakan Allah menegur kita dengan penuh kasih sayang agar kita sadar bahwa nikmatnya begitu luas dan tak terhitung jumlahnya. Udara yang kita hirup, tubuh yang sehat, keluarga kita yang kita cintai, hingga kesempatan kita untuk beribadah, semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai umatnya. Namun kita sebagai manusia, seringkali kita lalai dalam mensyukuri nikmat tersebut. Kita merasa kurang, kita mengeluh, bahkan terkadang kita menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Padahal hakikat syukur bukan hanya sekedar ucapan Alhamdulillah, tetapi juga bagaimana kita menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan dan ketaatan kita kepadanya. Semakin kita bersyukur, maka semakin Allah tambahkan nikmat itu dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ingat bahwa kehidupan ini bukanlah tempat tinggal yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Artinya, hidup ini adalah ujian. Segala yang kita alami, baik kesenangan maupun kesulitan, semuanya adalah bagian dari ujian tersebut. Maka jangan sampai kita terlena dengan dunia hingga melupakan tujuan utama kita, yaitu beribadah kepada Allah dan mempersiapkan amal untuk di akhirat kelak. Allah juga menjelaskan dalam surah Al-Waqiah bahwa kelak manusia akan terbagi menjadi beberapa golongan di akhirat. Ada golongan yang mendapatkan kemuliaan, ada pula golongan yang mendapatkan penyesalan. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap amal yang kita lakukan di dunia ini akan menentukan di mana posisi kita nantinya. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan,
akan mendapatkan balasannya. Selain itu, dalam surah Al-Ashr, Allah mengingatkan, wal ashri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Waktu yang kita miliki saat ini di dunia sangat terbatas, dan setiap detiknya akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, marilah kita gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, memperbanyak amal kebaikan dan memperbaiki diri sebelum datang waktu yang tidak bisa kita ulang kembali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Menjaga sholat kita, memperbanyak zikir, bersyukur atas nikmat yang ada, serta berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Janganlah kita menunggu menjadi sempurna untuk berubah, tetapi berubahlah mulai dari sekarang, sekecil apapun langkah yang bisa kita lakukan. Dengan hal itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur, yang istiqomah dalam kebaikan, dan yang kelak mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada ceramah kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.